Perkenalkan, nama saya Dudung Muhaimin. Di sini sebagai Ketua Kelompok Tani, khususnya di bidang perkebunan yang berkomoditas diantaranya yang paling utama kopi, teh, dan kapur. Kampung ini bisa dibilang pelosok ya, daerah terpencil lah, Kabupaten Tasik paling utara. Kalau dari ibu kota kecamatan kurang lebih 10 kilo. Kalau dulu-dulu itu masih jalannya jalan setapak, bisa menyelesaikan sekolah juga masih tamatan SD udah cukup, dikarenakan kan terisolir sarana angkutan. Ya alhamdulillah 2010 sampai 2011 bekerja sama dengan Perhutani, ada program PHBM, pemeliharaan hutan bersama masyarakat. PKS-nya sama Perhutani itu di bidang pertanian kapur. Nah di 2012-2013 alih komoditas sama kopi. Dikenalnya kopi Bunar dimulai tahun 2016 akhir. Sampai sekarang alhamdulillah yang namanya kopi Bunar itu ya udah harum namanya. Kendala di lapangan itu terutama di budidaya, karena kita harus merubah mindset petani itu yang tadinya asal nanam. Di bidang pengurusan, pemetikan, petani belum paham. Tidak ada istilah petik matang, jadi yang tua, yang muda, kita panen semua. Jadi dalam 1 tahun itu 1 bulan habis. Nah itu kesulitannya kami untuk merubah mindset. Jadi keuntungannya petik merah seperti apa, kerugiannya petik muda, petik hijau seperti apa. Nah kami sebagai ketua kelompok tuntut untuk mengedukasi gimana untungnya menanam kopi, cara perawatannya, cara pemetikannya, prosesnya harus sesuai SOP. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit kita kasih pengertian kepada anggota, ya alhamdulillah udah adalah perubahan. Karena di ketinggian ya kurang lebih 1.300 ketinggian di sini, faktor cuaca memang kurang memadai juga, apalagi di prosesor gitu. Nah kadang kita mau pengolahan, misalkan di anaerob 3 hari, 4 hari, kan bisa over ferment karena faktor cuaca juga. Kalau hama, tergantung kita di budidaya. Satu mungkin penyiangan, jangan sampai gulma menebal gitu kan ya. Keduanya cara perantingan, pemangkasan juga itu mempengaruhi. Kalau misalkan tidak ada penyiangan, kelembaban terlalu tinggi menyebabkan satu jamur upas, kena jamur. Dua mungkin hamanya juga penggerek batang, penggerek buah. Itu ya tantangan di petani kopi. Penyemaian minimal di penyemaian itu 6-8 bulan. Dari 8 bulan itu baru siap sebar di kebun. Nah dari waktu nanam di kebun sampai kita seperti ini kan mau panen perdana nih. Ini kurang lebih ini 3-4 tahun baru kita mau panen perdana. Sebenarnya pemupukan itu faktor utama ya, karena tanpa pemupukan satu mungkin pertumbuhannya kurang, kedua di buahnya juga kurang maksimal. Jadi antara pemupukan, pemangkasan, dan perantingan itu tidak bisa dipisahkan. Minimal pemupukan itu setahun itu 3 kali. Di bulan 4, bulan 8, sama bulan 11. Jadi waktu pembungaan pertama kita mupuk. Waktu penjadian dari bunga ke buah kita pupuk. Waktu mau panen sekarang kan kita harus pupuk juga. Jadi 3 kali minimal 1 tahun. Yang untuk pertumbuhan ya, misalkan kita baru nanam, ya kita kasih pupuk kimia juga sedikit, ada urea, ada NPK-nya gitu.
Tapi kalau udah produksian, karena di sini banyak ternak juga, jadi kebanyakan menggunakan kohe gitu. Ini macam-macam ya, ada tipikanya juga yang mungkin bisa dibilang asli lokal kopi Bunar. Terus kita kan alhamdulillah dari Dinas Pertanian dapat juga bantuan bibit. Cuman mungkin 4 varietas yang di sini, SGR, Ateng Super, Lini S, sama Tipika. Kami menjalin kemitraan sama perhutani itu kurang lebih dikasih wilayah pengelolaan itu 5 hektar. Sama yang di kebun-kebun pribadi warga itu ya kurang lebih 25 sampai 30 hektaran. Termasuk perhutani plus di kebun warga gitu. Per tahun keseluruhan ini ya. Tahun kemarin 2024 tuh keseluruhan itu hampir 30 ton. Nyampe 30 ton lah. Dalam area ya itu kan bervariasi ya. 30 hektar itu kan nanamnya nggak bareng. Ada yang umur 7 tahun, ada yang umur 3 tahun, ada yang baru nanam gitu kan. Nah, kuantitas kemarin itu 30 ton. Kalau dulu harga kopi itu 700, 800, paling tinggi 3.000. Ya alhamdulillah sekarang sampai 10.000, 11.000. Kan mungkin udah berapa lipat inilah perbedaannya. Alhamdulillah terlihat kemajuan yang signifikan untuk ekonomi di masyarakat. Khususnya dari kopi ini, silaturahmi dari kopi itu luar biasa. Jadi tidak ada istilah orang kecil, orang atas. Sama-sama pecinta kopi, penikmat kopi, tidak ada batasan. Di bidang pertanian itu hampir punah untuk regenerasi. Karena untuk anak muda sekarang, maunya kan sama motor, sama gadget. Udah nggak mau ke kebun, ke sawah gitu. Nah makanya ada pet mill kita dorong. Biarpun gimana pun caranya, kita harus berhasil mendorong pet mill supaya regenerasi itu terus terbangun. Nah kami bikin program tiap 2 minggu sekali ada pertemuan, bahkan langsung ke kebun. Jadi belajarnya itu langsung di kebun. Cara nanam yang bagus seperti ini, cara pemupukan seperti ini, perantingan, pruningnya seperti ini. Jadi langsung praktek di lapangan tiap 2 minggu sekali. Perkenalkan, nama saya Budi Muhammad Taufik. Saya di sini dari Moiza Coffee Roastery atau dari Kopi Bunar sebagai hebar dan juga sebagai marketing. Tahun 2017 saya sama kakak mulai terjun di dunia kopi, mulai bermunculan coffee shop. Tentunya di sini ada peluang, yaitu butuh bahan baku. 2017 akhir kakak naik ke kebun, fokus untuk keberlangsungan bahan baku. Awalnya itu kita supplier kopi biji dari yang mentah sampai yang sudah disangrai atau kopi roasting. Nah kemudian udah berjalan, di situ mulailah ada problem baru, yaitu adanya bahan sisa atau waste. Dari 100 gram tapi menumpuk, akhirnya berkilo-kilo. 2017 sampai 2021 saya masih di kedai orang gitu kan, jadi barista. Nah kemudian 2021 kakak manggil nih, gabung di sini. Makanya kita bikin kedai. Awalnya tuh untuk pemanfaatan, tapi alhamdulillah kalau sekarang bukan pemanfaatan lagi, tapi sudah mandiri. Di sini kan ada kedainya, ada suppliernya, berjalan sendiri dengan manajemen masing-masing. Konsistensi itu hal yang masih kita jaga ya, dari konsistensi ketersediaan barang, kemudian kualitas barang, cita rasa. Makanya kita dari hulu sampai ke hilir tuh kita menerapkan SOP. Kemudian di sini di proses roasting kita ada sortasi biji lagi, kemudian dalam proses penyangraiannya kita menggunakan lagi aplikasi. Jadi untuk meminimalisir antara batch 1, batch 2 itu perbedaannya cuma sedikit, tidak terlalu jomplang. Kemudian sebelum dijual, kita juga melakukan cupping, uji cita rasa. Apakah kopi ini layak atau tidak? Kalau oke, kita lanjut. Kalau misalkan kurang oke, kita lihat dulu dari mana nih. Apakah dari biji kopinya yang kurang kering, apakah emang terlalu banyak defeknya. Jadi kita breakdown dulu semuanya.
sampai dinyatakan kopi ini layak untuk dijual. Kalau kita di sini tuh menerapkannya lebih ke behind the story. Bagaimana caranya si pelanggan yang di sini tuh mengetahui Bunar tuh di mana, bagaimana prosesnya, bagaimana orang-orangnya, kulturnya. Setelah itu mereka sudah mulai tertarik, kita mulai ajak ke kebun, lihat prosesnya, lihat perjuangan para petaninya. Dari 2017, saya sama kakak saya menerapkan hal itu, membangun ikatan chemistry dengan pelanggan. Jadi mereka mengetahui prosesnya gimana, dari hulu sampai hilir itu benar-benar sangat historik gitu. Di Bunar itu potensinya banyak ya, dari mulai kopi, teh, gula, kemudian pisang. Kita tuh bagaimana caranya memanfaatkan itu semua. Bekerja sama dengan petani, mereka menjual ke sini, kita bikin menu di sini. Alhamdulillah kita di sini kopinya pun dari Bunar, gulanya dari Bunar, makanannya ada yang alaminya itu dari Bunar juga. Untuk saat ini kita masih organik ya. Kalau ke kedai-kedai kita door to door menawarkan produk, kemudian tidak lupa juga kita pakai marketing online. Jadi semua platform kita dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk kita. Dia luput kita kan juga bekerja sama dengan kementerian, kerjasama dengan Bank Indonesia, dan alhamdulillah bulan kemarin kalau nggak salah kita dapat buyer dari Uni Emirat Arab yang kita pertahankan tetap satu kepercayaan para konsumen dan konsistensi. Harapan khususnya buat warga, umumnya buat petani semua, petani kopi, khususnya Bunar gitu ya. Harapannya ya ingin selalu lebih maju lah dari sekarang dan bisa mematahkan tantangan-tantangan khususnya di lingkungan, dari luar. Mudah-mudahan petani kami dalam ada kesehatan dan ada kemajuan khususnya di bidang ekonominya. Jangan hanya karena nama, tapi harus lapangannya benar-benar tercipta, kebun kopi Bunar itu ada gitu. Untuk para penikmat kopi, dari kami Kopi Bunar mengucapkan terima kasih atas supportnya, atas mungkin penilaiannya. Beginilah keadaan petani sesungguhnya. Petani kopi ada di hutan, ada panas, ada hujan. Kita sama-sama saling menghargai aja. Kita sama-sama saling support. Dan kami mohon doanya dari para penikmat kopi, khususnya Tasikmalaya yang udah merasakan kopi Bunar. Kami mohon doa restunya supaya kopi Bunar tuh ada selalu. Jangan takut memulai. Yang penting kita percaya diri dulu, rawat kebunnya, ketahui potensi kebun kita tuh seperti apa. Bisa dibilang kopi itu kita menanam bisa untuk cucu kita. Jadi tetap semangat, terus berkembang, terus berinovasi. Jangan malu jadi petani, karena petani itu menjanjikan. Daripada kita hidup di kota, kalau tidak punya usaha malah sengsara. Itu ajalah mungkin. Jadi khusus buat anak muda, jangan malu jadi petani.